Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab azan ya, lupa lagi. Hadis berapa? Mahdurah itu udah ya. Wa an Ibnu Umar itu halaman 39. Ya. Ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 206 halaman 39. Wa an Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Radhiya semoga meridhai Allah anhuma kepada Ibnu Umar anna Bilalan. Nah, ini dari Ibnu Umar anna Bilalan bahwasanya Bilal yang Bilal sahabat Nabi yang hitam itu ya, Bilal bin Rabah azana melakukan azan qabla fajri sebelum fajar. Fa'amarahun Nabi. Jadi Bilal itu ya, suatu hari, suatu malam Bilal itu azan sebelum fajar, sebelum waktu subuh itu masuk. Fa'amarahu maka kemudian Nabi memerintahkan. Fa'amarahu maka kemudian memerintahkan kepada Bilal an-nabiyyu Nabi kemudian memerintahkan kepada Bilal ayarji'a untuk mengulangi Fayunadia maka kemudian mengundang memanggil ala ingatlah innal abda sesungguhnya masyarakat ya hamba nama sedang tidur. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan hadis ini Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud wa dha'fahu dan Imam Abu Dawud melemahkannya. Jadi hadis ini dhaif. Jadi suatu hari Bilal ini azan sebelum waktunya subuh. Kemudian Nabi dengar lantas begitu masuk fajar Nabi itu kembali mengulang azan lagi. Jadi azan 2 kali. Jadi nanti kalau kalian di kampung ya, daerah tertentu ada azan 2 kali, itu kalian juga jangan naif ya. Dasarnya ada walaupun hadisnya dhaif. Jadi untuk menunjukkan bahwa azan yang pertama itu adalah waktunya sahur, berarti belum subuh. Nah, jadi masih halal untuk makan. Yang sebelumnya kan gitu dijelaskan. Nah, sedangkan nanti yang azan yang kedua haram untuk makan bagi yang puasa, artinya sudah masuk subuh. Hadis 207. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Radhiya semoga meridhai Allah anhu kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala berkata Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu idza sami'tum tatalanya kamu semuanya mendengar an-nidaa panggilan artinya azan faqulu maka berkatalah kamu sekalian mislama seperti apa yaqulu yang dikatakan al muadzinu oleh muadzin muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Ini perintah Nabi, kalau kamu mendengar azan maka katakanlah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Walil Bukhari dan bagi Imam Bukhari an Muawiyah. Hadis ini dari Muawiyah radhiyallahu anhu misluhu. Ini hadisnya sama, hanya perawinya beda. Kalau Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari Muawiyah. Jadi 2 jalur ya, 2 jalur. Jadi kalau ini kuat berarti. Kalau hadis yang cabangnya itu banyak langsung dari sahabat itu disebut hadis syahid.
Tapi kalau cabangnya itu mulai dari tabiin, nabi, sahabatnya terbatas, tabiin banyak, itu disebut tabi. Tapi kalau seperti hadis bab niat, nama malu biniat itu dari nabi, sahabat itu yang meriwayatkan banyak sekali, itu disebut hadis syahid. Jadi cabang di sahabat itu banyak. Kalau di cabang di tabiin banyak disebut tabi. Jadi sama yang hakikatnya, hanya beda perawinya. 209 wali muslimin, dan dari Imam Muslim an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi dari Umar radhiyallahu anhu ada, dari Abu Sa'id Al-Khudri ada, terus dari Muawiyah juga ada. Jadi cabangnya banyak. Dari Nabi langsung banyak, cabangnya sahabat itu disebut hadis syahid. Hadis syahid. Kalau dari Nabi ke sahabat cabangnya sedikit disebut hadis tabi. Nanti cabangnya itu banyak di tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. 209 wali muslimin, dan bagi Imam Muslim an Umar, itu hadis diwariskan dari Umar radhiyallahu anhu. Fi fadlil qauli, dari keutamanya perkataan. Kama yaqulu, seperti halnya yang diucapkan al muadzinu, muadzin, kalimatan yang sempurnanya. Kalau dari Imam Muslim itu ya lebih utamanya perkataan sewaktu muadzin azan itu ya mengucapkan seperti perkataan muadzin yang sedang azan. Ini menurut hadisnya Imam Muslim. Makanya ada mazhab kalau sedang azan kalian disunatkan untuk berdiam, diam, nggak ngomong. Karena hadisnya Imam Muslim itu ya sebaik-baik perkataan itu ya perkataan seperti perkataannya muadzin sewaktu muadzin sedang azan. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau ada yang sedang azan, kalian itu dianjurkan untuk berdiam, jangan ngomong-ngomongan yang lain selain mengucapkan lafal seperti yang diucapkan oleh muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Siwa, selain al-khay'alataini, perkataan hayya 'alas sholat. Jadi kecuali perkataan hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas sholah atau hayya 'alal falah, siwa itu selain al-khay'alataini, ucapan hayya 'alas sholah atau hayya 'alal falah. Fayaqulu maka berkata la haula. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, maka hendaklah kamu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan Allah, kekuasaan Allah. Jelas ya, enggak usah dijelaskan. Hadis 210 wa an Utsman, dan dari Utsman ibni Abil As, dari Utsman bin Abi As radhiyallahu, semoga meridai Allah anhu pada Utsman bin Abi As. Qala, berkata Utsman bin Abi As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni, jadikanlah aku, tunjuklah aku, imama qaumi, menjadi imam di kaumku. Suatu hari Utsman bin Abi As ini menghadap ke Rasul, ya Rasul, jadikanlah aku imam di kaumku. Itu boleh ya. Kalau kamu itu bukan berarti kamu itu pengen dihargai, harus diumumkan. Ini contohnya sahabat Nabi. Suatu saat Utsman bin Abi As menemui Rasul, Rasul, jadikan aku imam di kaumku. Nah, nanti kalau kalian di kampung kalian itu menurut pengamatan kalian tidak ada orang yang lebih pandai, tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu, atau dengan kata lain dirimu itu paling pintar di bidang agama, kamu harus berani menjadi pemimpin, harus berani menjadi imam. Ngomong, Pak, saya menjadi imamnya. Itu boleh ya. Itu bukan termasuk sombong.
itu dicontohkan oleh sahabat Rasul di hadapan Rasul. Qala berkata Utsman bin Abi As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni, jadikanlah diriku imam qaumi, pemimpin di kaumku. Faqala, maka menjawab Nabi, anta imamuhum. Kamu ya Utsman bin Abi As, kamu menjadi imam di kaummu. Kata Rasul, jawab, waktadi dan ikutilah kamu wahai Utsman bin Abi As bi ad'afihim, dengan kelemahan mereka. Waktadi, dan hendaklah kamu mengikuti, lebih halusnya gitu, bi ad'afihim, dengan kelemahan kaummu. Itu perintah Rasul gitu. Udah, kamu Utsman bin Abi As, kamu jadi imamnya kaummu, pemimpin kamu, tapi kamu harus bisa mengikuti kelemahan kaummu. Artinya apa ya? Kalau kaummu itu bagaimana? Kalau yang makmummu itu ada orang tua, ada yang menyusui, atau ada yang anak-anak, ya sholatnya jangan pakai surat yang panjang-panjang. Maksudnya itu, misalkan di kaummu itu ada yang buruh, segera ke sawah, ya zikirnya jangan panjang-panjang. Kalau perlu sholat duhur jangan zikir, jangan zikir bareng. Supaya apa? Kaummu yang mau ke sawah itu ada waktu untuk pergi ke sawah. Itu maksud daripada lafal waqtadi bi ad'afihim. Hendaklah kamu bisa mengikuti kelemahan kaummu. Makanya kalau kalian jadi imam suatu saat, ya biasanya di tarweh ya. Tarweh itu anak kecil, bahkan orang pun kadang-kadang apalagi hari pertama biasanya dibawa ke masjid atau musola. Nah, kalau kamu dengar ada suara anak kecil, itu kalian cepat-cepat, jangan berlama-lama sholat, mimpin sholat isya dan sholat tarwehnya. Barangkali ada ibu yang segera menyusui atau segera pulang, ya. Ingat di hadis yang lain, kalau nggak salah di Matan Arba'in, Mu'adz bin Jabal itu dimarah gara-gara menjadi imam sholat asar, bacaan suratnya panjang sekali. Itu diprotes oleh makmumnya, diadukan kepada Rasul. Akhirnya apa? Rasul menghakimi yang disalahkan itu Mu'adz. Karena kan banyak kepentingan ya, orang yang makmum itu ada yang mau segera mengambil binatang piaraannya di pinggir hutan. Jika kalau kepanjangan habis waktu. Itu maksud daripada waktu tadi bi al-afihi. Wattahil, dan jadikanlah orang yang melaksanakan adzan, dan jadikanlah orang yang melakukan adzan. Wattahil, dan jadikanlah muadzinan, orang yang melaksanakan adzan. La yakhudhu, janganlah mengambil ala adzanihi, atas adzannya ajron, upah. Pahala di sini maksudnya upah. Jadi muadzin sholat itu tidak boleh mengambil upah. Ya. Saya mau azan asal dikasih upah, dikasih buruh, nggak boleh. Mana hadisnya ini? Ya, hendaklah kamu jadikan muadzin itu, agar muadzin itu tidak mengambil upah atau tidak minta upah. Bagaimana Pak Fakih kalau yang muadzin Masjid Agung, Masjid Istiqlal ya, atau masjid-masjid tertentu itu yang muadzinnya itu digaji itu bukan karena muadzinnya, tapi karena marbotnya, karena bersihnya masjid, memelihara kebersihan masjid itu digaji, bukan karena menjadi muadzin. Ya, kalau berdasarkan hadis ini jelas ya, haram hukumnya azan itu minta upah. Kalian mau azan minta upah itu haram hukumnya. Ini hadisnya. Bapak ulangi, ini sabda Nabi, wattahil, dan jadikanlah muadzin layak hudu, jangan mengambil ala adzanihi, atas adzan yang dilakukan, ajron, minta upah. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini al-khamsatu, imam 5, wa hasanahu, dan menghasankan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi
Jadi Imam 5 yang meriwayatkan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Kalau hadis hasan itu sudah mendekati sahih, derajatnya sudah sahih. Ya. Wa sahhahul Hakim, dan mensahihkan Imam Hakim. Imam Hakim ini sudah menganggap hadis ini sahih. Jadi hadis ini sudah kuat sekali ya. Diriwayatkan oleh Imam 5, Imam Tirmidzi menganggap hasan, Imam Hakim menganggap hadis ini udah sahih. Jadi kalau kalian misalkan disuruh azan kok minta upah, hukumnya haram. Jelas ya? Hadis 211. Wa an Malik bin al-Huwairits. Wa an Malik bin al-Huwairits. Bagaimana Pak Wakil kalau anak kecil disuruh azan, azan tapi dia minta upah untuk pembelajaran boleh? Pas itu darurat, musola kecil nggak ada yang azan, ada anak kecil udah kamu dilatih untuk azan semua azan untuk ya tapi buruan adek uang. Nah, itu namanya pembelajaran, itu boleh. Itu pembelajaran ya. Hukum Islam itu dikenakan kepada orang yang sudah mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin Huwairits. Nah, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu, kepada Malik bin Huwairits. Qala, berkata Malik bin Huwairits, qala lana. Nah, qala bersabda lana kepadaku an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hadarat, ketika telah datang as-sholatu, waktunya sholat, fal yu'adzin, maka hendaklah azan, lakum, bagi kamu sekalian, ahadukum, salah satu dari kamu sekalian. Jadi kalau waktunya telah masuk, waktunya sholat harus, itu hukumnya wajib, salah satu dari kamu sekalian harus melakukan azan. Al-haditsu, ini hadis, Raja dikeluarkan ini hadis as-sab'atu, imam 7. Nah, yang meriwayatkan itu 7 imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hadis lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul li Bilalin, kepada Bilal, idza azanta, tatkalanya kamu azan Bilal, fatarasal, maka panjangkanlah, wa idza aqamta, dan jika kamu iqamat Bilal, fahdzur, maka pendekkanlah. Makanya kalau azan itu panjang, Allahu akbar, Allahu akbar, panjang. Tapi kalau qomat pendek, wa akbar, sallallahu alaihi wasallam, syahadana Muhammadar Rasulullah, ayyana shalah, ayyal falah, pendek. Tapi kalau azan, hayya 'alal falah, dipanjangkan. Itu sunatnya dipanjangkan. Memang perintah, jadi harus dipanjangkan. Fatarossal. Kalau qomat, fahdur, yang ringkas, yang pendek. Waja'al, dan jadikanlah baina adzanika, antara azanmu, wa iqamatika, dan iqamatmu, miqdaron, sekiranya, ma yafruq, yang bisa diselesaikan, al-aqlu, makan. Jadi antara azan dan iqamat, Nabi itu memberikan petunjuk, sekiranya kalau ada orang makan, ya, begitu selesai azan, sekiranya ada orang makan itu selesai, baru iqamat. Kira-kira berapa menit? Kalau orang makan itu yang umum 5 menit, antara 5 menit sampai 10 menit. Itu perintah Nabi gitu, yang kira-kira Bilal antara azan ke iqamat itu, kalau ada orang makan itu bisa selesai, baru kamu melaksanakan iqamat. Kalau sekarang ya kurang lebih 10 menit. Untuk apa maksudnya? Ya untuk menunggu yang lagi makan atau yang lagi mandi itu selesai.
ditunggu, dikasih waktu 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit ditunggu kok nggak datang, ya ditinggal, kecuali di perkampungan ya. Perkampungan tunggu sampai jam setengah 2, jam 2 supaya kumpul. Kalau hanya 10 menit yang ada di sawah belum sampai ke rumahnya. Satu hadis lagi 213. Tadi ya, wa ikomatika dan ikomatmu mikdarom sekiranya atau kira-kiranya mayawaruhu al aklu yang bisa orang yang makan itu diselesaikan min aklihi dari selesai makannya. Al haditha ini hadis rawahu diriwayatkan at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi wa dha'afahu, tapi Imam Tirmidzi menghukumi hadis ini adalah dhaif. Nah, Imam Tirmidzi aja udah menghukumi hadis ini dhaif. Jadi kalian bisa melaksanakan, kalian yakin boleh enggak juga enggak apa-apa. Jadi kalian laksanakan juga enggak apa-apa, dilaksanakan juga enggak apa-apa. Karena hadisnya dhaif. Tapi kalau logika kita kan masuk akal ya, kalau menunggu 10 menit itu ya. Menunggu yang masih makan, yang masih mandi, atau masih ada yang di WC supaya selesai, kasih kesempatan untuk sholat berjamaah. Itu masuk akal. Toh seandainya walaupun hadis ini dhaif, toh kalau kita terapkan itu baik-baik saja, tapi tidak wajib. Satu lagi 213. Walahu, dan bagi Imam Tirmidzi, nah, tadi kan dari Abi Jabir riwayatannya. Nah, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis lain dari siapa? An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiya, semoga meridhai Allah anhu pada Abi Hurairah, anan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala bersabda, la yu'adzinu, janganlah adzan illa mutawaddziun, kecuali orang yang mempunyai wudu. Wa dha'afahu aidan. Hadis ini juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Jadi seandainya enggak mempunyai wudu pun boleh-boleh saja, karena hadisnya ini dhaif. Tapi punya wudu dengan yang enggak punya wudu lebih baik mana? Lebih baik yang punya wudu. Maka sebaiknya yang azan itu hendaklah yang punya wudu. Karena apa? Mendapatkan pahala kesunatan wudu. Sedangkan wudu itu nanti ada bekasnya min asaril wudu, nanti di yaumil hisab itu menjadi sinar yang terang benderang yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Jadi kalau muadzin itu ya sebaiknya wudu walaupun nggak wajib. Punya kentut adzan boleh, tapi kan keutamaannya kan kalah. Ya lebih baik wudu, tapi tidak wajib. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahil mizani wa mutahal ilmi wa wa dinakal arash. Alhamdulillahil mizani wa mutahal ilmi wa wa dinakal arash. Alhamdulillahil mizani wa mutahal ilmi wa wa dinakal arash. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang belum kebagi uang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 60 ya. Kemana? Udah. Itu udah. Udah. 60. Kok puluhannya kurang? Puluhannya kurang. Tukerin aja ya. Nah, yang gede bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Nah, yang gede yang bagi mana? Siapa yang Itu Lukman, Rafa. Siapa ini? Fahri. Nih. Udah kan? 1, 2, Abidar. 6. Udah ya, bagi semua. Alhamdulillah.